Kemudian pertemuan selanjutnya, nanti pertemuan kedua, kita akan bicara tentang sejarah jurnalistik. Sejarah jurnalistik, bagaimana kelahiran wartawan pertama dan sejarah jurnalistik di Indonesia itu seperti apa gitu ya. Mungkin koran pertama atau majalah pertama gitu yang sejak dahulu kala sudah ada, mungkin sejak zaman Belanda sampai hari ini yang masih berdiri itu koran apa saja atau media apa saja. Ini harus penting buat teman-teman tahu gitu ya. Kadang kita ini kan jangan melupakan sejarah gitu ya, termasuk teman-teman yang ada di KPI ini ya, bagaimana sejarah kok bisa ada KPI sih, katanya dengar-dengar itu KPI itu prodi pertama di UMY, ya kan, prodi pertama, sehingga ketika wisuda dan lain sebagainya dia selalu nomor satu gitu dipanggilnya ya, nomor satu. Jadi ini kan menarik gitu ya, jadi perhatian gitu, kenapa kok KPI yang nomor satu. Kalau di UGM itu kalau nggak salah ya, kalau tidak salah yang pertama itu biologi kalau tidak salah, prodi pertama ya. Jadi itu. Jadi seperti itu. Kemudian itulah pentingnya kita baca sejarah dan berita-berita zaman dahulu, misalnya kemerdekaan lain sebagainya, itu bisa sampai ke daerah itu kan karena kegiatan jurnalistik ya. Jadi seperti itu. Selanjutnya yang pertemuan ketiga itu adalah hakikat atau definisi dan konteks jurnalistik. Ya, nanti materinya adalah definisi jurnalistik apa, kemudian tugas wartawan itu seperti apa, dan fungsi jurnalistik itu seperti apa gitu. Itu lalu nanti pertemuan ketiga, nah di situ dia pertemuan ketiga itu sudah ada tugas sih, apa nanti saya lihat kondisinya ya, nanti seperti apa pola di dalam kelasnya. Kemudian pertemuan 4 dan 5, ini 2 kali pertemuan, adalah prinsip-prinsip jurnalistik. Jadi 9 prinsip jurnalisme. Jadi nanti kita bicara tentang itu, kira-kira kita diskusikan bagaimana sih prinsip jurnalisme itu di dalam proses jurnalistik gitu ya. Selanjutnya pertemuan ke-6 dan 7, ini 2 kali pertemuan juga, ini bicara dengan 10 elemen berita ya, 10 elemen berita. Ya, bagaimana berita itu bisa dibuat. Nah, elemen berita itu apa saja kemudian bisa dihasilkan disebut berita gitu ya. Sebuah tulisan bisa disebut berita. Kemudian di sini pertemuan 8 saya membuat ujian tengah semester ya, ujian tengah semester. Jadi nanti ujiannya ya bisa lisan, bisa essay atau pilihan ganda gitu. Jadi ini saya modifikasi sedikit dari RPS yang sebelumnya gitu ya. Jadi biar di RPS sebelumnya itu ada namanya kunjungan ke media. Nah, karena kita tidak mungkin dalam kondisi seperti ini kunjungan ke media, dan mungkin ada beberapa kawan Anda yang posisinya tidak di Jogja, ini kan tidak bisa semua ya, tidak bisa semua kemudian kunjungan ke media, dan nanti apalagi yang di daerahnya mungkin kan dia lagi di pedalaman temennya, harus ke kota gitu, misalnya mau ke salah satu koran gitu kan agak repot juga nanti kan. Itu. Kemudian pertemuan 9, 10, 11 itu ada jenis-jenis tulisan jurnalistik. Nah, nanti satu-satu ya. Pertemuan pertamanya 9-nya kita bicara soal straight news gitu ya. Ada judul, lead, dan batang tubuh dalam penulisan berita, kemudian ada penulisan feature ya. Gimana sih menulis feature itu? Nah, kemudian opini. Nah, itu kita juga akan diskusi tentang itu. Kemudian selanjutnya nanti pertemuan ke-12 sampai 14, 12, 13, 14, 3 kali pertemuan, itu proses pencarian berita, penulisan berita, dan editing berita. Bagaimana persiapan sebelum mencari berita, bagaimana teman-teman mencari beritanya nih, keliru ini. Ya, kemudian menyusun berita, ya, menyusun berita, selanjutnya menyusun pertanyaan, kemudian penulisan berita dan editing. Nah, kalau teman-teman sudah memilih kuliah jurnalistik, tentunya walaupun kemudian nanti nggak jadi wartawan gitu ya, nggak apa-apa gitu ya. Nggak, saya artinya teman-teman yang lulusan KPI ini tidak harus kemudian jadi wartawan gitu. Kalau bisa jadi presiden gitu ya. Minimal presiden BEM lah gitu ya. Ya, artinya eh,
ini ilmu ya, karena teman-teman mengambil jurusan di KPI ada mata kuliah jurnalistik, tentunya teman-teman harus melewati itu gitu ya, nggak mungkin kemudian tidak dilewati gitu ya. Walaupun misalnya tiba-tiba di KPI ada jurusan matematika, teman-teman nggak suka matematika, saya mau keluar deh setiap kali mata kuliah matematika, nggak bisa, karena ketika kita kuliah ya harus melewati proses itu gitu bagaimanapun. Dan karena teman-teman kan sudah memilih ya, sudah memilih harus menyelesaikan itu dengan baik, tugas yang artinya tanggung jawab Anda sebagai mahasiswa kan harus menyelesaikan. Nah, termasuk ketika nanti dapat ilmu bagaimana sih kita menyusun persiapan sebelum berita, menyusun pertanyaan, penulisan berita dan segala macamnya. Ya. Mulai dari besok misalnya ada acara apa sih gitu ya. Ada acara apa di kampus misalnya. Oh, besok ada datang Jokowi misalnya. Oh, kalau datang Jokowi atau yang dulu pernah ada itu datang Pak Ganjar itu misalnya. Nah, kira-kira Pak Ganjar ini isunya apa sih yang lagi hangat? Oh, isunya Wadas gitu ya. Nah, kita bikin pertanyaan aja soal Wadas gitu. Apa sih peran kebijakan Pemda Jawa Tengah dalam masalah Wadas gitu. Upaya apa saja yang sudah ditempuh pemerintah segala macam untuk bagaimana kegiatan di Wadas ini dihentikan gitu. Itu kan teman-teman harus siapkan pertanyaan itu gitu. Nah, tergantung kemudian nanti ketika Pak Ganjar ke sini, teman-teman bisa nggak ketemu ya, entah itu ditodong, dicegat lah, di apalah. Ya namanya tugas wartawan kan gitu, desuk-desukan sama siapa, walaupun COVID kayak apapun kondisinya, ya namanya wartawan tetap harus nyari berita. Ya bahasanya gitu. Pertama kan ya karena mereka ini kan harus menyebarkan informasi ya ke masyarakat gitu ya. Tidak hanya untuk ya selain itu ya karena kerja nyari duit, otomatis dia dapat berita. Kalau nggak dapat berita nggak dapat uang dia kan gitu. Itu pertama. Kedua ya pasti untuk kebutuhan halayak, netizen segala macam agar bisa mendapatkan berita. Nah, bagaimana kemudian setelah ada beritanya dapat bahannya ditulis, di editing. Nah, ini kan prosesnya tidak hanya satu wartawan saja, tapi ada tim ya, ada tim redaksi, ada tim editing, dan nanti tim yang ngirim ke media atau koran, proses cetak atau proses naikkan ke media online. Kemudian yang ke-15 pertemuan teori kita yang terakhir itu adalah kode etik jurnalistik ya, dan etika jurnalistik. Nah, sekarang itu kan banyak media-media yang selalu membuat fragmen negatif ya terhadap sesuatu yang kemudian menurut kita benar. Makanya sekarang itu ada namanya post-truth. Jadi ketika kita menggali sebuah isu berbasis data ya, data dan fakta, justru itu malah orang netizen nggak mau ngelihat itu. Justru ngelihat bagaimana yang rame, yang viral-viral dulu itu, nah, ya kan, yang jelek-jelek dulu gitu. Itu yang orang suka sekarang. Jadi fragmen negatif itu yang kemudian beberapa tokoh ya, beberapa tokoh selebritis itu atau Instagram atau apa namanya seleb tweet atau selebgram gitu, itu memanfaatkan itu gitu untuk menggiring suatu frekuensi negatif ya, ya memang dia bukan wartawan, tapi ketika sebuah media yang wartawan itu kemudian membuat sebuah berita yang negatif yang artinya tidak berdasar data, ya tentunya yaitu menyalahi kode etik jurnalistik gitu ya. Nah, itu seperti itu. Nanti kita akan gali di pertemuan ke-15. Yang terakhir adalah ujian akhir semester ya. Tadi ujian akhir semester nanti bisa ujian tulis, bisa ujian lisan. Jadi nanti tergantung kondisi yang saya inginkan begitu ya. Baiknya enaknya ujian lisan atau ujian tulis gitu ya. Ujian tulis mungkin ada isinya segala macam. Kalau lisan ya harus mungkin Zoom atau Microsoft Teams, nanti bertemu kita satu-satu orang masuk, saya wawancarai satu-satu gitu. Jadi seperti itu. Itu untuk RPS-nya. Kemudian saya juga udah bikin timeline ya. Saya share lagi. Ya, ini kelas B ya, berarti kelas B yang ini. Ya, nanti untuk kontrak belajar RPS ini hari ini 15 Februari. Kemudian nanti sejarah jurnalistik tanggal 22 Februari. Nah, ini kita sesuaikan dengan tanggal ini dahulu. Nanti persoalan di tanggal-tanggal tersebut ada hari libur, tanggal merah. Nanti kita sesuaikan waktunya. Nanti kesepakatan teman-teman mau itu diselesaikan di minggu itu,
di pekan itu atau kita cari waktu lain ya. Misalnya minggu ini 2 kali gitu misalnya pertemuan jurnalistiknya. Jadi kesepakatan bersama ya kira-kira dengan ketua kelas atau teman-teman yang lain kira-kira nanti di tanggal-tanggal ini misalnya ada libur gitu misalnya ya. Nah, seperti Maret itu enggak kena ya, nyepi itu enggak kena. Ya, jadi seperti itu nanti disepakati kira-kira waktunya kapan yang tepat. Lalu coba saya share apa namanya kontrak kuliah, kontrak kuliah open ya. Ya ini. Ya ini ada kontrak kuliah. Jadi saya kira hampir setiap mata kuliah ada ini ya. Jadi selama perkuliahan mahasiswa wajib berpakaian syar'i sesuai dengan aturan dan rapi baik kuliah online maupun offline ya. Syar'i itu ya yang penting menutup aurat gitu ya. Yang laki-laki enggak pakai kaos oblong, enggak ada ya, pakai kaos oblong. Boleh pakai kaos polo shirt boleh. Kalau polo shirt kan ada kerahnya ya. Ya, kalau itu boleh gitu. Kaos enggak apa-apa, yang penting polo shirt gitu. Jadi kalau seperti itu kadang tuh yang di rumah tuh kadang karena di rumah ya nggak pakai baju kadang-kadang kamera ditutup. Gitu ya. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Jadi ya kalau kuliah di rumah ya sama ya seperti kuliah kita di kelas seperti ini. Cuma memang di bawahnya nggak pakai celana, mungkin celana pendek gitu ya Mas ya. Jadi pakai celana pendek enggak apa-apa gitu. Yang perempuan di rumah pakai sarung yang berapa kan enggak kelihatan di bawahnya. Penting di atasnya aja gitu. Ya, kalau misalnya ini tampil ya. Karena tidak beda kita kuliah online yang ada di Microsoft Teams ini dengan Anda hadir ini kan sama aja gitu. Saya ngelihat oh ini wajahnya gini ini sama gitu. Ya. Jadi ada orangnya. Cuman memang kebetulan UMY ya ada tatap mukanya gitu ya. Kemudian syarat lulusan adalah minimum 75% kehadiran dari total perkuliahan. Ya, jadi ada kehadiran itu ya. Kemudian mahasiswa yang berhalangan kuliah menunjukkan surat izin. Nah, bagi dokter, bagi yang izin sakit, sakitnya bisa dari puskesmas atau klinik ya. Kemudian wali atau ortu kalau misalnya ada acara keluarga, izin lembaga kemahasiswaan, untuk kegiatan wakil universitas ya nanti bisa minta prodi gitu. Izin itu bisa diberikan maksimal 3 kali. Biasanya ada yang izin nikah itu ya boleh aja sih gitu. Yang penting ada suratnya gitu. Boleh itu. Enggak siapa yang ngelarang nikah itu enggak ada. Yang penting seminggu itu kan acara nikahan 2 minggu gitu ya. Jadi ya 2 minggu itu dimanfaatkan waktunya gitu. Kemudian mahasiswa yang mengikuti perkuliahan daring diwajibkan menyalakan kamera ya, tetap menjaga kedisiplinan, kesopanan, serta tidak melakukan aktivitas lainnya. Apabila kesepakatan dilanggar, dosen berhak menegur, berikan sanksi, atau mengeluarkan mahasiswa dari kelas yang sedang berlangsung. Ketentuan lain yang belum diatur dapat kesepakatan ini dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan dosen dan mahasiswa. Oke, nanti ketua kelasnya tanda tangan. Oke itu ya mungkin kalau mau makan ya boleh aja makan gitu ya. Artinya memang sebut makan minum juga enggak apa-apa gitu ya. Yang penting makanannya ya tidak makanan berat gitu. Mungkin sambil mungkin makanannya makan roti yang enggak bunyi gitu ya. Kalau kerupuk kan bunyi pruk-pruk gitu kan. Berarti kan ganggu gitu. Ya kalau makan roti boleh misalnya yang lembut-lembut itu biar enggak ini minum juga enggak apa-apa gitu ya. Itu terus ini yang di Zoom ada berapa ini? Banyak ya, ada 3 termasuk yang yang Zoom lagi, Microsoft Teams. Total mahasiswa berapa yang kelas A? Yang kelas A itu berapa? Mas Ratmo ini panggilannya Akbar, Bagus apa Ratmo? Panggilannya. Ratmo itu Mas ketua kelasnya panggilannya Ratmo, Bagus apa Akbar? Ratmo. Bukan Bagus Moyo, atau Pak. Akbar. Hah? Moyo. Moyo. Moyo panggilnya. Oke. Mana Mas Ratmoyo ini?
Mungkin bisa dinyalakan kameranya, enggak apa-apa. Yang di dalam ini. Oke. Dalam Microsoft Teams. Di situ mantau juga enggak? Ada yang mantau juga? Di situ, oh ya. Oke. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini? Ada yang ditanyakan? Monggo Mbak, siapa? Oke, Remedi. Ada lagi? Ya, nanti kalau remedi itu kan kita masih ada waktu 2 pekan ya sampai 8 Juli ya. Kalau tadi saya lihat jadwal kita yang di timeline itu, lini masa kita itu kan sampai 21 Juni ya. Nah, itu kan masih ada waktu nanti sampai 8 Juli. Nah, nanti kita cek kalau misalnya ada nilainya yang kurang, ya nanti kita remedi gitu. Kalau enggak ya nanti tugasnya aja saya berikan gitu. Apa yang kurang nanti tugasnya. Tugas kalau ujian ulang kayaknya enggak, cuman tugas aja yang artinya betul-betul saya lihat di situ gitu. Karena biasanya ini kan persentase nilainya masih soft skill adab itu 10%, UK ujian kompetensi maksudnya UAS gitu ya 30, UK 2 30, tugas-tugas 30% gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau saya sih biasanya kalau tugas-tugas sih pengennya lebih banyak gitu 50 gitu ya. Jadi ujian itu hanya 20-20 gitu. Jadi tidak terlalu banyak gitu ya ngambilnya. Jadi kebanyakan tugas. Jadi kalau bisa memang saya cek dari tugas-tugasnya karena nanti mungkin ada teman-teman yang saya minta untuk nulis di media online atau media daring. Nah, nanti kalau bisa memang tembus ya, kalau bisa tembus dalam arti bisa tayang di media tersebut begitu itu minimal itu sudah nilai baik gitu kalau bisa tembus dan dimuat gitu ya. Ya artinya bukan tulis ya saya Anda bikin tulisan kategori berita, kategori feature, kategori opini. Nah, untuk tema nanti paling saya menentukan, tapi kalau misalnya dari tema yang saya tentukan teman-teman belum bisa mengembangkan begitu, nanti bilang aja kalau bisa, oh saya belum bisa Pak, saya kasih misalnya mau bikin tema lain, mengusulkan tema lain ya boleh, nggak apa-apa, tema lain terus nanti diunggah atau dikirim ke media tersebut dengan artinya ada tenggat waktu ya, ada batas waktunya gitu, artinya saya beri batas waktu ya biar teman-teman itu disiplin. Artinya teman-teman disiplin waktunya biar tidak kalau misalnya kelamaan nanti saya juga punya deadline nilai gitu ya. Saya kan juga di deadline sama universitas sama prodi juga harus ngirim nilai misalnya sebelum tanggal 10 Juli misalnya. Pak Zar harus ngirim nilai begitu. Artinya sebelum itu saya juga harus kalau misalnya sampai batas waktu yang saya berikan teman-teman kemudian belum memanfaatkan waktunya dengan baik, kesempatan dengan baik ya tetap saya tinggal gitu ya, tetap saya tinggal. Artinya nilai yang saya sudah kirim ya sudah tidak bisa diganti gitu, ya. Artinya seperti itu. Itu. Artinya kalau misalnya nanti saya kirim tugas, kalau bisa memang segera dikirimkan. Lebih baik dikirimkan dulu. Nanti urusan salah benernya nggak usah dipikir gitu. Yang penting ngirim dulu. Ya, salah benernya nggak usah dipikir. Nanti kalau salah benernya, insya Allah saya coba bantu perbaiki gitu ya. Yang penting dikirim dulu, jangan sampai tidak dikirim gitu ya. Saya sih berharap memang kalau ada tugas teman-teman, ya karena saya pengalaman ya, saya juga pernah melewati S1 dan S2, jadi ya kalau tugas itu kita bisa kerjakan sejak kita diberikan, insya Allah kita akan lebih sempurna mengerjakan. Tapi kalau kita misalnya, besok kuliahnya tadi malam kita baru mengerjain ya nggak sempurna. Sebenarnya kita bisa aja nyelesain itu dengan baik gitu loh, hasilnya terbaik gitu. Tapi ya gimana, cuma ngumpul kan kayak gitu. Ya seperti itu, memang penyesalan tuh datang belakangan gitu ya. Apalagi kalau kita bikin skripsi itu bisa apa namanya lebih baik daripada skripsi-skripsi yang sudah ada di UMY gitu ya atau di KPI gitu. Nah, itu jadi menarik gitu kalau skripsi kita itu mungkin penelitian yang betul-betul baru, itu nanti bakal banyak orang yang ngutip punya kita. Ya, jadi nama kita nanti di online itu Google itu muncul namanya. Oh, banyak yang ngutip nih. Nah, seperti itu ya. Sekarang kan zamannya ngutip-ngutip ya, ngutip dari punyanya orang gitu. Ada pertanyaan mungkin yang di Microsoft Teams?
Lain yang di kelas? Pak, izin tanya, Pak. Siapa ini? Alza Mustaqim, Pak. Mana orangnya? Bentar, Pak. Oh nih, Alzam Mustaqim ya. Oke, oke. Gimana Mas? Mau tanya tentang soft skill tuh nilai transparan yang bertanya ya, Pak ya? Iya, soft skill itu lebih pada nilai nalar ya. Nalar, inisiatif, ya, inisiatif, kemudian ya tadi bertanya, ya tidak hanya bertanya saja sebetulnya, artinya rajin gitu ya, rajin, tugasnya juga bagus, kemudian apa yang dikirimkan itu dilakukan itu bisa cepat selesai, deadline-nya waktunya tepat gitu, itu soft skill ya. Misalnya soft skill itu contoh, oh misalnya saya butuh, misalnya ini enggak ada nih ceritanya nih, spidol enggak ada, saya butuh spidol nih, saya enggak bawa. Nah, teman-teman punya spidol, nah, itu soft skill namanya. Jadi ada nilai ininya di luar dari nilai hard skillnya. Ya, ada soft skill dan hard skill gitu ya. Jadi kalau bicara otak kiri dan otak kanan itu ya, nah, itu. Apalagi Mas Alzam, Alzam, Udah, Pak. Mungkin itu saja. ya, bisa rajin bertanya, salah satunya bisa rajin bertanya, itu bisa. Itu ya. Diskusi atau misalnya ya rajin bertanya dalam hal yang memang betul-betul tidak diketahui ya. Ya, artinya bukan pertanyaan yang sengaja ditanyakan gitu. Yang harusnya udah tahu tapi ya sengaja ditanyakan. Oke, itu untuk kontrak belajar saya kira begitu ya. Nanti saya share yang PDF-nya untuk apa? RPS sama timeline gitu. Ada lagi mungkin di sini yang kurang jelas? Oke, gimana? Mau tanya lagi, Pak. Bentar, gantian yang di kelas. Gimana? Kurang dengar, Mbak. Ah, misalkan ada apa ya, orang yang dari cerita tapi ada salah sumber itu mau wawancarai. Oh. Ya, jadi hal yang tersulit ya memang mencari berita yang tidak mungkin gitu loh. Ya, misalnya ya tadi kadang kita sudah membuat pertanyaan, tapi ternyata jawabannya tidak sesuai dengan harapan yang ditanyakan gitu ya. Itu pertama. Kedua, kemudian tadi kalau misalnya yang ingin diwawancara itu tidak bisa, ya persoalannya kan di waktu. Kira-kira kita komunikasi dengan yang diwawancara ini sudah benar atau belum gitu ya. Kesepakatan waktu antara wartawan yang ingin bertanya dengan orang yang narasumbernya itu sudah pas atau belum? Atau misalnya sama sekali dia tidak mau wawancara ya dengan pertanyaan atau tema yang sudah kita bawa, ya silakan kemudian Anda bertanya ke redaksi, pimpinan redaksi. Kira-kira narasumber penggantinya siapa gitu. Kalau misalnya kita ingin mencari misalnya tema tentang COVID misalnya. Kita mau tanya dokter si A misalnya, si dokter A gitu. Dokter A nggak mau jawab gitu. Nah, minta saran sama kita kan hanya pelaksana di lapangan kan. Kalau misalnya ada dokter A yang tidak mau diwawancarai, ya kita harus minta ke Pemret atau bagian redaksi siapa yang kira-kira bisa diwawancari pengganti setara dengan si A ini gitu. Jadi seperti itu. Memang ya itu tadi perlu kemampuan soft skill ya. Soft skill itu ya tadi keuletan kita, kegigihan kita, bagaimana kita mengubek-ubek informasi dari narasumber segala macam, bagaimana kita mendapatkan hati dari narasumber ya agar kita juga mau diterima gitu. Itu sih yang penting kalau dalam jurnalistik. Kebetulan saya lama di website Muhammadiyah ya, website Muhammadiyah yang miliknya PP Muhammadiyah itu. Dari 2010 saya sudah di sana di web Muhammadiyah sampai sampai Januari kemarin. Artinya
ya memang kegiatan yang saya lakukan selama ini, yang mulai dari ngeliput, ya kebanyakan memang ngeliputnya keliput PP Muhammadiyah ya, dari mulai Pak Haidar sampai ketua-ketua yang lain, Pak Din, zaman Pak Din itu saya sudah mulai meliput beliau gitu ya. Ya meliput saya sih tidak kemudian sering nodong terus ke orang ya, artinya meliput apalagi daring seperti ini, kita bisa nyimak dari YouTube ya, dari YouTube kita simak, kita tulis di situ, kita liput dari acara-acara di YouTube itu, yang seminar-seminar atau apa gitu. Nah, kemudian ya kalau kita misalnya menjadi wartawan yang kalau tema Muhammadiyah kan ya sudah punya tema tersendiri ya. Misalnya kita jadi wartawan bola pun juga temanya tersendiri gitu. Apalagi wartawan itu kan tidak semua scoop ya, tidak semua scoop kemudian bisa diambil. Kalau teman-teman misalnya fokus ke otomotif ya menjadi wartawan otomotif. Bagaimana mungkin yang laki-laki biasanya itu suka bredel motor, misalnya motornya dimodifikasi, biaya modifikasi berapa sih? Alatnya beli di mana segala macam. Kira-kira kalau mesin motor motor CBR itu yang 150 cc ditambah misalnya, atau motor Harley modifikasinya bagaimana sih, yang 1500 cc mesinnya, knalpotnya gimana. Nah, itu diutarakan dengan bahasa-bahasa jurnalistik gitu. Ya, malah sekarang kalau teman-teman tahu sekarang jadi YouTuber ya, dan dulu wartawan namanya Mas Fitra Eri ya. Fitra Eri itu kalau cek di Instagram atau YouTube-nya, itu kan dia dari pembalap mobil, kemudian jadi wartawan otomotif ya, sering nulis di majalah otomotif ya. Dia cerita. Nah, zaman dia nulis dulu di majalah itu kan belum ada YouTube, belum ada video kan. Baru sekarang ini akhirnya dia di perusahaannya dia, apa nama perusahaannya itu? Apa? Auto Drive itu ya. Nah, itu kan bikin konten mengulas mobil. Itu kalau ditulis pun bisa gitu loh. Fitra Eri pun juga bikin konten itu kan harus ditulis dulu, dia ngetik dulu. Dia ngetik, baca gitu ya, ngedatanya gimana, ngetik lagi, baca. Nah, baru dia tampil di media gitu. Artinya tampil dengan kamera gitu ya, ada timnya gitu. Jelasin. Ya nggak mungkin dong bisa jelasin knalpot ini mesinnya gimana, AC-nya gimana, terus setirnya gimana, enak nggak, bannya, suspensinya gimana, itu kan tahu dia datanya gitu loh. Ya kan, apalagi dia dikasih endorse mobil-mobil ya, kalau mungkin Mas yang sering lihat kan di rumahnya mobilnya berapa, itu nggak semua mobilnya dia gitu. Itu mobil pinjaman dari dealer ya, dari merek mobil, taruh Mas tolong mobilnya dibawa ya, yang canggih-canggih itu bawa deh sama dia, dibawa pulang ke rumah seminggu gitu. Kan enak itu kalau ya, artinya selain dia bawa mobil dapat duit kan, dari kan mempengaruhi orang untuk membeli ya kan. Ya kan, kalau teman-teman sekarang ya mungkin cari aja yang pengulas motor gitu ya. Ya teman-teman lihat aja motornya, mungkin sekarang Beat ya, mungkin Vario. Nanti ini ada yang baru nih, Yamaha Piaggio apa namanya, Piaggio apa. Ya bentuknya gimana, teman-teman suka apa enggak, ini kan juga ya, hanya keinginan apa dari dalam hati kita, oh enggak suka saya motor yang ini nih. Tapi kalau orang yang memang punya naluri jurnalistik ya, kalau sekarang kan namanya citizen journalism, orang bisa menjadi jurnalis ya, tidak harus menjadi wartawan atau punya kartu pers, tapi citizen journalism itu penting gitu ya. Ya. Jadi seperti itu, misalnya teman-teman mau ya iseng-iseng aja cek di parkiran UMY, ada nggak mobil yang dia parkirnya tidak pas gitu. Jadi dia parkirnya di tengah garis, yang harusnya dia bisa 2 mobil sih, tapi dia parkir ini kan bisa difoto gitu, jepret, terus ya Anda posting aja di blog sendiri gitu. Bahwa zaman dia platnya ditutup gitu. Bahwa sekarang mungkin banyak orang yang parkir nggak sesuai dengan tempatnya gitu dan segala macamnya. Ini kan ya sebenarnya banyak cara kemudian menjadi jurnalistik. Cuman ketika teman-teman belajar jurnalistik di sini dengan materi mata kuliah ini, ya ini kan ilmu tambahan gitu ya. Ilmu tambahan yang kemudian nanti diterapkan kalau misalnya teman-teman akan ya ke depan misalnya kerja di TV atau kerja di media gitu. Jadi ini bisa jadi ilmu tambahan nilai gitu. Itu. Mungkin yang di tim ada yang bertanya lagi? Tadi siapa Mas? Alzam lagi apa enggak ini tadi di tim ini? Tanya tentang enroll, Pak. Oh ya, enroll di ini ya, My Class ya. Iya, Pak. Oke.
Nanti untuk my class-nya, makanya nanti saya akan kirimkan presensi untuk hari ini sementara. Nanti my class-nya saya akan buat ya, karena saya kan belum dapat. Kebetulan saya kan dosen dari luar, jadi nanti saya bikinkan yang untuk my class khusus jurnalistik. Nanti saya akan umumkan melalui grup ya untuk nambah NIM-nya segala macam. Makanya nanti saya akan kirimkan presensi ya. Saya coba kirim WA. Oh ya. Nah, itu silakan, itu saya kirimkan link di WA-nya. Daftar hadir untuk kuliah jurnalistik, nanti silakan tulis NIM dengan angka, nama ya. Kemudian ada nama prodi, prodinya sudah ada satu, kemudian kelasnya. Nah, nanti kelas A, B atau IPCOM. Nah, kemudian nanti hadir atau enggak. Nanti ya kemudian ini ya saya enroll di my class ya. Oke, ada lagi mungkin? Sementara itu ya. Linknya nggak bisa. Gimana? Tulisannya tidak terima jawaban lagi. Oh, ketutup ya? Iya. Oke. Bentar, Mas. Saya lupa buka. Oh iya. Bentar ya. Lupa saya buka. Oke, sudah. Silahkan. Oke, silakan nulis di situ daftar hadirnya. Kemudian untuk buku, sebenarnya buku apa saja kalau teman-teman mau cari di internet, yang PDF juga boleh. Yang penting bicara tentang jurnalistik begitu ya. Kalau misalnya teman-teman mau beli pun di toko di Jogja, di shopping itu juga boleh, silakan gitu ya. Buku. Cuman yang nanti ingin saya gunakan dalam kuliah ini itu adalah buku catatan-catatan jurnalisme dasar ya. Yang menulis adalah Louis Iswara ya. Itu. Tapi kalau ada buku lain yang bicara tentang jurnalistik, ya boleh-boleh aja teman-teman kemudian punya gitu ya. Saya kira memang perlu punya, tidak hanya buku yang umum saja, tapi buku khusus juga perlu gitu. Walaupun nanti kemudian ya tidak dibaca, ya. Hanya untuk kenang-kenangan bahwa S1 Anda punya buku sekian gitu ya. Punya buku sekian. Oke, saya kira untuk pertemuan hari cukup ya. Nanti kita ketemu lagi pekan depan. Nanti bisa lewat mana? Zoom lagi, Microsoft Teams atau seperti ini lagi. Nanti saya ingin konfirmasi yang hadir berapa. Cuma memang untuk hadir di kelas dibatasi ya, tidak sampai full semua. Jadi dibatasi mungkin ya 10 lah maksimal ya, 10 gitu. 10 maksimal biar tidak terlalu banyak. Nggak mungkin gantian besok ini hari Minggu ini besok minggu depan beda lagi orangnya gitu. Jadi bebas ya, terserah teman-teman ngaturnya gimana. Oke, sekian saya kira cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. Ya, saya tulis ini ya.